Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, pernyataan Pak Jokowi baru-baru ini memberikan isyarat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK itu dikali nol oleh Pak Jokowi, sahabat. Siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Dan ini bentuk ketegasan dan logika hukum yang tak bisa diputarbalikkan. Jadi sekali lagi, pernyataan Pak Jokowi ini menjadi titik terang di tengah hiruk pikuk polemik ijazah yang sengaja digoreng menjadi isu politik. Sebagaimana yang saya sampaikan ketika Pak Yusuf Kalla menyarankan agar Jokowi cukup menunjukkan ijazah agar selesai. Ya, kita tahu bersama bagaimana respon Pak Jokowi, kan justru menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pembelaan diri. Beliau sudah menegakkan prinsip dasar hukum yang seringkali kita lupakan, sahabat, bahwa yang namanya beban pembuktian itu ada pada penuduh, bukan pada yang dituduh. Sekali lagi, ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah merupakan garis batas, garis antara negara hukum dan negara opini. Mari kita bedah secara jernih dan tajam. Pak Ijen, kemarin Pak JK sempat melaporkan ke Barreskrim terkait tudingan ijazah palsu, di mana nama Pak JK kan terseret ke nama itu. Gimana tanggapannya, Pak? Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi, seperti apa Pak tanggapan? Ya, bagus. Diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat seperti omongan Pak Jokowi dulu itu ada termasuk yang diomongkan Pak Rismon ini? Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kan dorong agar kasus ini segera naik ke pengadilan. Ya, pengen saya seperti itu, secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu juga di pengadilan ya Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Kalau Pak JK menilai dari permasalahan ijazah palsu ini kan sampai memecah masyarakat. Anda, ini kan hanya sebetulnya urusan pribadi saya, karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Siapa yang mendalilkan, ya dia yang harus membuktikan. Dalam perspektif ilmu hukum seperti Hans Kelsen misalnya, hukum tidak boleh tunduk pada tekanan moral publik yang bias, melainkan harus berdiri pada norma yang objektif dan sistematis. Nah, jika setiap orang yang dituduh harus membuktikan dirinya tidak bersalah, maka runtuhlah pondasi asas praduga tak bersalah itu. Nah, itulah yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Jokowi. Oleh sebab itu, disinilah letak kekeliruan logika yang coba dibangun oleh Pak JK di dalam videonya yang kita sudah
ditonton secara bersama-sama dan viral. Permintaan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya, saya kira ketika itu dilakukan di luar mekanisme pengadilan adalah bentuk pembalikan beban pembuktian. Dan tentu ini bukan saja salah, tapi sangat berbahaya, karena jika ini dibenarkan, maka siapapun bisa dituduh apa saja, lalu dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah di ruang publik yang liar. Kalimat seperti "sudah, tunjukkan saja biar selesai" ini terdengar sederhana, bahkan seolah-olah bijak, tapi sesungguhnya sekali lagi itu dalam bentuk reduksi masalah hukum menjadi sekedar urusan persepsi publik. Padahal kita tahu bahwa yang namanya hukum bekerja dengan logika biar cepat selesai. Hukum bekerja dengan prosedural. Padahal hukum itu tidak bekerja dengan logika biar cepat selesai. Hukum itu bekerja dengan prosedur, bukti, dan mekanisme yang ketat. Kalau logika ini yang dipakai, maka ke depan setiap tuduhan liar itu cukup dilempar agar orang yang dituduh itu membuktikannya. Sekali lagi ini membahayakan hukum kita di Indonesia kalau ini dibiarkan. Dan yang lebih ironis lagi, pihak yang paling vokal justru berasal dari kubu yang kini sedang berhadapan dengan proses hukum seperti Roy Suryo CS. Tentu bagi kita ini selalu bertanya-tanya, apakah ini benar-benar soal kebenaran atau justru menghindari pembuktian di pengadilan. Karena itu Pak Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak menolak memperlihatkan ijazahnya, tapi harus dilakukan di forum yang tepat atas permintaan hakim, yaitu di pengadilan. Ini penting karena dalam filsafat hukum seperti yang dikemukakan oleh Fuller, keadilan bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal prosedur yang benar. Sebab tanpa prosedur, keadilan berubah menjadi kesewenang-wenangan yang dibungkus opini, dan itulah yang mencoba mereka mainkan. Dengan kata lain, Pak Jokowi sesungguhnya sedang mengatakan, saya tidak tunduk pada tekanan opini, apalagi hanya tekanan dari JK. Saya hanya tunduk pada hukum. Dan ini adalah pesan yang kuat bahwa negara ini tidak boleh dikendalikan oleh narasi liar, melainkan oleh sistem hukum yang sah. Makanya kan Nietzsche itu pernah mengingatkan bahwa tidak ada fakta, hanya interpretasi. Tapi dalam negara hukum, kita tidak bisa hidup hanya dari interpretasi. Kita butuh yang namanya verifikasi, dan verifikasi itu hanya sah jika itu dilakukan melalui mekanisme yang legitimit, yakni kalau kita kan sudah jelas itu pengadilan. Jika tidak, maka sekali lagi kebenaran akan ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, bukan siapa yang paling kuat buktinya. Makanya Pak JK luar biasa, kelihatan dia berupaya melindungi Roy Panji CS, sahabat. Oleh sebab itu, kita perlu melihat ini secara objektif, supaya semua pihak itu benar-benar berada di dalam rel koridor hukum. Makanya kalau kita perhatikan, betul-betul sang penuduh hari ini itu berada dalam posisi sulit. Karena ketika kasus ini masuk ke ranah hukum, masuk ke pengadilan, maka semua narasi harus berubah menjadi bukti, semua asumsi harus diuji, semua tuduhan harus dipertanggungjawabkan. Dari mana Roy Suryo punya dasar bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, sementara dia tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Dan disinilah terlihat apakah selama ini mereka benar-benar punya dasar atau hanya membangun opini tanpa fondasi. Ketakutan terhadap proses pengadilan seringkali menjadi indikator, sahabat, apakah seseorang siap membuktikan atau hanya berani menuduh. Dan ini terlihat pada Roy Suryo. Jadi pernyataan Jokowi saya kira bukan sekedar respon, tapi sebuah penegasan bahwa hukum tidak boleh dipermainkan, bahwa yang namanya tuduhan harus dibuktikan, bukan dibalikkan, dan bahwa yang namanya kebenaran harus lahir dari proses yang sah, bukan tekanan massa. Dalam dunia yang penuh dengan kebisikan opini, sikap seperti ini mungkin terlihat keras, tapi disitulah letak integritasnya. Karena pada akhirnya negara hukum hanya akan berdiri tegak
jika pemimpinnya tidak tunduk pada logika yang keliru. Dan itulah yang sebenarnya sementara ditegaskan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mau memberikan pendidikan hukum kepada kita seluruh rakyat Indonesia, bahwa jangan gampang menuduh, lalu tuduhanmu itu kau sendiri tidak bisa buktikan. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.